Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi kami untuk ujian akhir semester statistika, yaitu kemiringan dan keruncingan. Pada awal kami ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Afianto Diroksono sebagai ketua dengan NIM 19200688. Selain itu ada Febiola Siregoringo dengan NIM 19201024 dan Teguh Adi Firmansyah dengan NIM 19200999. Kata mengantar, puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan anugerahnya kelompok 5 mata kuliah statistika dapat menyelesaikan presentasi dengan tema ukuran penyebaran data, kemiringan, dan keruncingan. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah statistika di Universitas Bina Sarana Informatika. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan presentasi ini. Untuk itu, kami mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kelompok kami maupun juga para pembaca. Terima kasih. Untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh Saudara Teguh Adi Firmansyah. Silakan Saudara Teguh Adi. Ya, terima kasih. Pendahuluan. Apa yang dimaksud dengan statistika? Statistika adalah sebuah ilmu untuk mempelajari bagaimana data, angka tersebut dikumpulkan, diolah, dan dianalisis untuk menghasilkan sebuah informasi yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan. Menurut Budiwanto, statistika adalah sekumpulan konsep dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasi data kuantitatif suatu fakta tentang bidang kegiatan tertentu. Penyajian data yang berupa angka-angka dan analisis data tersebut merupakan salah satu fungsi statistika. Yang kedua, apa tujuan mempelajari ilmu statistika? Ilmu statistika dapat membantu seorang dalam menyelesaikan masalah yang kaitannya dengan data tunggal maupun data kelompok. Salah satu materi statistika adalah ukuran penyebaran data atau kemiringan dan keruncingan. Makalah ini akan membahas mengenai ukuran penyebaran data, kemiringan dan keruncingan, serta studi kasus beserta penyelesaian dan analisa yang akan menghasilkan bentuk grafik dari data studi kasus tersebut. Next. Apa yang dimaksud dengan kemiringan? Kemiringan derajat atau ukuran dari ketidaksimetrian atau asimetri suatu distribusi data. Ukuran kemiringan adalah ukuran yang menyatakan derajat ketidaksimetrian suatu lengkungan lurus atau kurva dari suatu distribusi frekuensi. Selain itu, biasanya kemiringan disebut juga skewness. Macam kemiringan distribusi ada 3, yaitu 1. Simetri. Simetri menunjukkan letak nilai rata-rata hitung median modus berhimpit berkisar di satu titik. Yang kedua, miring ke kanan. Kemiringan positif mempunyai modus nilai paling kecil dan rata-rata hitung paling besar. Ketiga, miring ke kiri. Kemiringan negatif mempunyai nilai modus paling besar dan rata-rata hitung paling kecil. Selanjutnya, bagaimana mengukurnya? Ada beberapa cara untuk mengukur kemiringan, diantaranya 1. Coefficient Pearson. Kedua, rumus Moment. Ketiga, rumus Bowley. Selanjutnya dibacakan oleh Saudara Arvin. Baik, terima kasih Saudara Teguh Adi. Lanjut untuk membahas coefficient Pearson. Terdapat 2 metode. Coefficient Pearson ini dapat digunakan untuk menghitung 2 tipe data, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Data tunggal, alpha sama dengan 1 kali dalam kurung X kurang mod, MOD, per S. Dan untuk data berkelompok, alpha sama dengan 3 kali dalam kurung X kurang mod, modus bagi S. Dengan keterangan, alpha adalah Pearson, X adalah rata-rata, mod adalah modus, net adalah median, S adalah simpangan deviasi. Perlu diingat bahwa jika alfa sama dengan 0, maka data bersifat simetris.
Jika alfa bersifat lebih besar daripada 0, maka data menceng ke kanan. Dan jika alfa lebih kecil daripada 0, maka data menceng ke kiri. Selanjutnya adalah menggunakan rumus momen. Sama seperti koefisien Parsons, rumus momen juga dapat digunakan untuk menghitung data tunggal dan data berkelompok. Untuk data tunggal, alfa 3 sama dengan 1 per n S3 jumlah xi kurang x pangkat 3. Untuk data berkelompok, alfa 3 sama dengan 1 per ns kali jumlah fi kali mi kurang x pangkat 3. Keterangan, untuk alfa 3 sama dengan derajat kemiringan, xi adalah nilai data ke i, x adalah rata-rata hitung, fi adalah frekuensi kelas ke i, mi adalah nilai titik tengah kelas ke i, S adalah simpangan baku, dan N adalah banyaknya data. Sama seperti koefisien Parsons, perlu diingat bahwa jika alfa 3 sama dengan 0, maka data bersifat simetris. Jika alfa 3 lebih besar daripada 0, maka data menceng ke kanan, dan jika alfa 3 lebih kecil daripada 0, maka data menceng ke kiri. Selanjutnya adalah rumus Pauli. Dalam rumus Pauli ini diketahui berbentuk alfa 3 sama dengan Q3 tambah Q1 kurang 2 Q2 per Q3 kurang Q1, di mana keterangan tersebut alfa 3 adalah derajat kemiringan, Q1 adalah kuartil pertama, Q2 kuartil ketiga, dan Q3 adalah kuartil ketiga. Sama seperti koefisien Parsons dan rumus momen, perlu diingat jika alfa sama dengan 0, maka data simetris. Jika alfa lebih besar daripada 0, maka data menceng ke kanan. Dan jika alfa lebih kecil daripada 0, maka data menceng ke kiri. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan keruncingan? Keruncingan distribusi data atau yang disebut juga kurtosis merupakan derajat atau ukuran tinggi rendahnya puncak suatu distribusi data terhadap normalnya data. Untuk macam-macam kemiringan distribusi ada 3 macam, yaitu leptokurtis, mesokurtis, dan platykurtis. Leptokurtis itu adalah jika distribusi data yang puncaknya relatif tinggi. Mesokurtis itu adalah distribusi data yang puncaknya normal, dan platykurtis adalah distribusi data yang puncaknya terlalu rendah atau terlalu datar. Kalau dijelaskan, mungkin secara gampang, leptokurtis itu yang puncaknya curam sekali, platykurtis yang terlalu datar, dan mesokurtis ya yang tengah-tengah antara dua tersebut lah. Bagaimana menghitungnya? Pertama, untuk menghitungnya adalah kita lihat dulu datanya. Jika data tidak berkelompok, maka alfa sama dengan 1 per ns pangkat 4 kali jumlah dalam tanda kurung xi kurang x min 4 pangkat 4. Untuk data berkelompok, alfa 4 sama dengan 1 per ns pangkat 4 kali jumlah fi kali dalam tanda kurung mi kurang x tutup kurung pangkat 4. Untuk keterangan, alfa 4 adalah derajat kemiringan, xi adalah nilai data ke i, x adalah rata-rata hitung, fi adalah frekuensi kelas ke i, mi adalah nilai titik tengah kelas ke i, s adalah simpangan baku, dan n adalah banyaknya data. Perlu diingat bahwa jika alfa 4 sama dengan 3, distribusi keruncingan data tersebut disebut juga mesokurtis. Jika alfa 4 sama dengan lebih besar daripada 3, maka distribusi keruncingan data disebut leptokurtis. Dan jika alfa 4 lebih kecil daripada 3, maka distribusi keruncingan data disebut platykurtis. Untuk studi kasus akan dijelaskan oleh saudari Fabiola Grigorego. Untuk saudari Fabiola untuk menjelaskan studi kasus dari kemiringan dan keruncingan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini kita akan mencari keruncingan dan juga kemiringan, di mana studi kasus diambil daripada hasil pengukuran tinggi badan bayi dan balita di RW 1 Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai, Pesisir. Di sini terdapat umur dan juga tinggi, tapi yang akan kita cari kemiringan dan juga keruncingannya adalah data tinggi badan daripada jumlah data ada 18 bayi ataupun balita yang diukur tinggi badannya. Ini merupakan data kelompok dan kita akan menggunakan rumus Parsons yang mana alfa sama dengan 1 dikali x min modus per s.
Pertama, kita di sini akan mencari rata-rata terlebih dahulu. Rata-rata itu disebut dengan X bar. Kalau kita perhatikan ada kolomnya, setelah ada taker, umur, tinggi badan dalam ukuran satuannya cm, lalu X min X bar. Nah, untuk memenuhi X min X bar ini, kita pertama harus mencari X bar terlebih dahulu. X bar itu didapat daripada C23 atau ini total tinggi badan, kita totalkan menggunakan rumus sum. Nah, totalnya ada 100.342,9 dibagi dengan 18. 18 itu adalah jumlah bayi dan juga balita yang kita ukur. Maka didapatkan hasil rata-ratanya 74,6056. Itu merupakan rata-rata. Lalu setelah mendapatkan rata-rata atau X bar ini, maka kita akan bisa mencari X min X bar. Untuk mendapatkan X min X bar 2,1166067. Peruncingan itu kan seperti tadi lagi ya, balik lagi ke ini yang perlu diingat ini aturannya, kalau dia kurang dari 3 maka dia akan mengalami peruncingannya itu cenderung melebar, gitu, melebar atau yang disebut dengan Platy Curtis. Karena kita dapatkan 2,116067 maka dia kurang dari 3, sehingga kalau kita gambarkan grafiknya dia akan Platy Curtis atau melebar. Jadi daripada hasil studi kasus yang kelompok kami kerjakan, baik itu peruncingan maupun tinggi badan daripada balita, maka kita akan menggunakan C5 dikurang D25. C5 itu dari mana? C5 itu ini tinggi badan, maka dikurangi dengan D-25. Tinggi badan ini C25. Rata-rata dikurangi dengan D25. Maka akan didapatkan hasilnya adalah seperti ini. Kita isi satu-satu. Ini kita isi, nanti dia akan kita isi yang pertama aja, lalu nanti kita scroll ke bawah kalau otomatis terisi. Lalu kita akan lanjut ke tabel atau kolom yang selanjutnya, yaitu X min X bar pangkat 2. Tinggal kita pangkat 2 kan saja, masukkan rumus pangkat 2 ke setiap masing-masing kolom, maka didapatkan hasil seperti ini. Lalu kita jumlah sehingga totalnya ada 3 ini. Totalnya ini ya. Lalu selanjutnya kita lanjut ke kolom berikutnya, yaitu X min X bar pangkat 4, sama saja seperti X min X bar pangkat 2, hanya tinggal bedanya pangkatnya di pangkat 4. Jangan lupa kita jumlahkan, maka akan dapatkan hasil. Nah, lalu selanjutnya kita akan mencari standar deviasi atau dengan simbol S. Standar deviasi ini kalau di Excel itu dia punya rumus SVRT. Nah, caranya kita masukkan aja sama dengan SVRT menggunakan huruf besar semua, lalu kita masukkan dalam buka kurung kembali E23. Ini, yang jumlah daripada X min X bar. Jadi, kita masukkan si X min X bar ini yang 3123,61 ini, dibagi dengan 17 dari mana? Itu N-1, di mana jumlah datakelnya itu. Jadi jumlah batita dan balita yang kita ukur ada 18 dikurang 1. Jadi kalau tadi 19 dikurang 1 jadi 18, karena 18 dikurang 1 jadi 17. Maka akan didapatkan hasilnya 13,5551. Yang kita butuhkan adalah standar deviasi pangkat 4. Maka kita pangkat 4 kan, S pangkat 4-nya maka akan menghasilkan 33761. Lalu di sini kita akan mencari koefisien kurtosisnya atau alfa 4. Rumusnya menggunakan ini, rumusnya yang ini. Kita akan mencari dengan memasukkan 1/18. Rumusnya ini ada tunggal, kan ada nih koefisien kurtosis data tunggal. Nah, itu rumusnya tinggal kita masukkan saja. Jadi 1 dibagi 18 dikali dengan jumlah daripada X min X bar, jumlah X min X bar pangkat 4 dibagi dengan standar deviasi pangkat 4 yang 33761. Lalu kita tekan enter, maka akan dihasilkan koefisien kurtosisnya adalah 2,11605. Nah, jangan lupakan modus. Nah, di sini kita akan melihat modusnya berapa, yaitu 81. Kenapa 81? Karena di sini 81 muncul 2 kali. Ada di data ke-20 dan juga data ke-7. Nah, lalu koefisien persennya, alfanya sama dengan kita masukkan rumusnya. Mencari koefisien kurtosis adalah ini menggunakan koefisien persen adalah alfa 1 min X min modus per S, maka dihasilkan min 0,4717. Kita perhatikan sudah akan min, otomatis alfa sama dengan kurang dari 0. Sesuai dengan aturan, kalau alfa kurang dari 0, maka data akan menceng atau akan meruncing ke kiri. Jadi data daripada studi kasus ini untuk peruncingannya, data mengalami kemiringan ke arah kiri,
di mana mempunyai nilai modus yang paling besar dan rata-rata hitung paling kecil. Selanjutnya kita akan untuk mencari kemiringan. Tadi keruncingan, sekarang kita akan mencari kemiringan. Yang kita gunakan rumusnya sama, masih alfa sama dengan 1 X min modus per S. Sama saja, pertama kita harus mencari dulu rata-rata. Rata-rata itu adalah X bar. Caranya mencari X bar itu dengan kita jumlahkan total daripada tinggi badan ini, yang C di kolom C seluruhnya dari C5 sampai dengan C22, kita jumlahkan hasilnya 1342,9, lalu kita bagi dengan jumlahnya 18, maka didapatkan S bar 74,60556. Lalu modusnya tadi 81, dan standar deviasinya tadi ada di kuncingan ya. Nah, ini standar deviasinya sama saja 33761. Maka akan kita dapatkan kemiringannya, ya keruncingannya mengalami cenderung ke sebelah kiri atau menceng ke sebelah kiri atau negatif, dan kemiringannya dia mengalami keruncingan platifurtis atau dia cenderung rendah dan melebar. Demikian. Baik, terima kasih untuk Saudari Febiola untuk telah menjelaskan studi kasus dari PPT yang kami buat, presentasi yang kami buat. Selanjutnya, kami tadi sudah menyimpulkan apa yang dari hasil pengukuran tadi. Seperti yang jelas, ini adalah kesimpulan yang tadi dijelaskan oleh Saudari Febiola. Lanjut, kami akan langsung ke saran. Kami berharap melalui presentasi ini penonton dapat memahami materi statistika kemiringan dan keruncingan. Kami mengharapkan masukan dan kritik dari penonton yang bersifat membangun. Baik, terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena kami juga belum bisa menyaksikan terbaik yang sempurna. Sekian dan terima kasih.